Malaysia tersulut persaingan dengan Indonesia. Pusat pelatihan timnas di IKN menjadi pusat perdebatan di Parlemen Malaysia. Ini merugikan Malaysia, di mana negeri Johor menghadapi kesan negatif. Pembangunan ini juga berdampak pada wilayah sekitar IKN. Pak Presiden itu mempersediakan saya kerana dibanding dengan apa yang saya mampu lakukan untuk Sabah dan Sarawak. Malaysia, khususnya Sarawak, Sabah, tidak ada pilihan. Kedua-dua negeri wilayah itu, dia mesti menyediakan diri, dia mesti mengambil bahagian dalam kebangkitan pembangunan di Nusantara tadi. Jadi oleh itu kita ambil pendekatan yang positif, itu mencari jalan supaya pertumbuhan ibu kota negara Nusantara itu akan juga memberi manfaat kepada wilayah yang termasuk Sarawak. Rakan-rakan saya di Sarawak dan Sabah memuji inisiatif ini. Saya dah minta pegawai cari jalan runding supaya ada win-win situation. Yang pergi runding dengan Presiden Soeharto itu saya sebagai Timbalan Perdana Menteri untuk memberikan mengambil keputusan dipersetujui oleh Presiden Soeharto untuk bawa sepadan digital. Nak mengamuk siapa? Yang ditanya itu ialah keperluan satu perjanjian komprehensif. Saya setuju. Jaminan bahawa tidak akan dikorbankan kepentingan kedaulatan negara. Itu memang pendirian kita. Apakah melibatkan negeri Johor? Setakat tidak ada kawasan melibatkan negeri Johor. Yang melibatkan hanya Sabah. Dan saya telah jawab tadi, soal Sabah ini bukan saja kerajaan persekutuan akan berunding dengan Indonesia. Untuk kawasan sempadan Sabah, termasuk sekitar Pulau Sebatik, itu akan melibatkan wakil dari kerajaan negeri Sabah. Itu sudah saya bagi pengakuan. Jadi soal dia komprehensif, dia komprehensif settlement yang belum dimeterai hanya sebahagian kecil yang melibatkan sempadan Sabah, dan memang kita tidak dapat bersetuju. Bagaimana boleh kita teruskan kalau pengalaman kita dengan Thailand, kita akhirnya bersetuju win-win Joint Development Authority. Dilansir dari kualalumpur.com, Malaysia, kabar mengenai pembangunan pusat pelatihan megah tim nasional Indonesia di Ibu Kota Nusantara, IKN, yang baru saja rampung telah mengguncang jagat sepak bola Asia Tenggara. Pusat pelatihan yang diklaim sebagai yang termegah di ASEAN ini tidak hanya mengundang decak kagum dari para pengamat olahraga, tetapi juga menimbulkan gelombang kekhawatiran dan rasa tertinggal di kalangan petinggi Malaysia. Kemegahan yang mengundang kekhawatiran pusat pelatihan yang dibangun di tengah kawasan strategis IKN ini, selain memiliki fasilitas yang lengkap dan modern, juga didukung oleh teknologi terkini. Pusat pelatihan ini dilengkapi dengan stadion mini, lapangan latihan dengan rumput berkualitas internasional, fasilitas medis dan kebugaran yang canggih, serta area penginapan yang nyaman untuk para atlet. Semua ini dirancang untuk memastikan timnas Indonesia dapat berlatih dengan optimal dalam rangka persiapan kompetisi internasional. Namun, di balik kekaguman yang meluas, di Malaysia, pembangunan pusat pelatihan tersebut menimbulkan kegelisahan. Beberapa pihak di Malaysia merasa bahwa pusat pelatihan megah ini semakin memperlebar jurang perbedaan dalam hal fasilitas sepak bola di antara kedua negara. Kekhawatiran ini semakin kuat ketika melihat bahwa infrastruktur sepak bola di Malaysia masih tertinggal jauh dari apa yang telah dibangun di Indonesia. Malaysia merasa tertinggal di mata internasional. Tidak sedikit politisi dan pengamat sepak bola di Malaysia yang merasa bahwa pembangunan pusat pelatihan ini menambah beban bagi Malaysia yang telah lama berjuang untuk meningkatkan kualitas sepak bolanya. Seorang anggota parlemen Malaysia yang enggan disebutkan namanya menyatakan, ini bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga soal bagaimana kita dipandang di mata dunia. Ketika Indonesia mampu membangun pusat pelatihan yang sehebat ini, kita harus bertanya pada diri sendiri, di mana posisi kita. Beberapa politisi bahkan menganggap bahwa pusat pelatihan ini bisa menjadi faktor yang mempercepat ketertinggalan Malaysia dalam peta sepak bola internasional. Indonesia telah membuat langkah besar yang tak hanya menempatkan mereka di puncak ASEAN, tetapi juga mempermalukan kita yang masih berkutat dengan masalah internal sepak bola. Lanjutnya, perdebatan di DPR Malaysia. Situasi ini akhirnya memicu perdebatan panas di Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Malaysia.
beberapa anggota DPR mempertanyakan langkah-langkah pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur dan pembinaan sepak bola di negara mereka. Tidak sedikit dari mereka yang mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas guna mengejar ketertinggalan ini. Sebagian besar anggota DPR menilai bahwa pembangunan infrastruktur sepak bola di Malaysia perlu ditingkatkan secara signifikan. Mereka juga menyoroti pentingnya investasi dalam pembinaan usia dini dan peningkatan fasilitas pelatihan yang sebanding dengan negara-negara tetangga. Perdebatan ini bahkan memunculkan usulan untuk mengadakan pembicaraan diplomatik dengan Indonesia, guna menjajaki kemungkinan kerjasama atau setidaknya untuk mempelajari strategi pengembangan sepak bola yang diterapkan di sana. Keinginan untuk berunding dengan Indonesia, desakan untuk berunding dengan Indonesia pun mengemuka. Beberapa politisi Malaysia berharap agar pemerintah dapat mengajak Indonesia berdialog terkait pengembangan sepak bola. Kita perlu belajar dari kesuksesan mereka, bukan hanya dalam hal fasilitas, tetapi juga bagaimana mereka mengelola sepak bola sebagai sebuah industri yang strategis, ujar seorang anggota DPR yang mendukung inisiatif ini. Meski demikian, ada pula suara-suara skeptis yang menganggap bahwa langkah berunding hanya akan menunjukkan kelemahan Malaysia. Kita seharusnya fokus pada pembenahan internal, bukan meminta bantuan negara lain, tegas salah satu anggota parlemen yang menentang ide tersebut. Terlepas dari perdebatan yang ada, satu hal yang pasti, pembangunan pusat pelatihan megah di IKN telah mengirimkan sinyal kuat bahwa Indonesia serius dalam upayanya menjadi kekuatan baru di dunia sepak bola. Sementara itu, Malaysia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka semakin tertinggal dan perlu melakukan pembenahan besar-besaran jika ingin kembali bersaing di level internasional. Kini, semua mata tertuju pada langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah Malaysia. Apakah mereka akan mengejar ketertinggalan ini dengan cepat atau justru tenggelam dalam perdebatan panjang tanpa hasil yang jelas? Waktu yang akan menjawab. Yang pasti, persaingan di Asia Tenggara semakin memanas, dan sepak bola kini menjadi medan baru bagi rivalitas klasik antara Malaysia dan Indonesia.